Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam dunia teknologi informasi, yaitu blockchain. Blockchain adalah teknologi yang menjadi dasar dari berbagai inovasi modern, seperti cryptocurrency atau mata uang kripto, dan berbagai aplikasi yang menekankan pada keamanan dan transparansi data. Namun, blockchain bukan hanya sekedar tentang Bitcoin, melainkan sebuah sistem pencatat digital yang mampu merevolusi berbagai sektor seperti keuangan, logistik, kesehatan, hingga pemerintahan. Mari kita telusuri bersama-sama dari definisi, cara kerja, manfaat, hingga tantangan blockchain. Pada tujuan pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menerapkan kerangka tata kelola teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan organisasi hingga mampu menaikkan nilai organisasi termasuk perangkat untuk melakukan audit TI. Blockchain secara sederhana bisa diartikan sebagai teknologi penyimpanan data digital yang tersentralisasi. Istilah blockchain sendiri terdiri dari dua kata, yaitu block dan chains. Blok-blok data yang sering terhubung bentuk rantai digital, seperti blok penyimpanan data tertentu, dan kemudian dihubungkan ke blok sebelum melalui kriptografi. Salah satu karakter utama blockchain adalah immutability, artinya data yang telah masuk ke dalam blockchain tidak dapat diubah atau dihapus. Ini yang membuat blockchain sangat cocok digunakan untuk menyimpan data yang memerlukan integritas tinggi, seperti transaksi uang, kontak digital, dan data intensitas. Teknologi blockchain pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh seorang atau sekelompok orang dengan nama samaran, yaitu Satoshi Nakamoto. Tujuannya saat itu adalah menciptakan sistem keuangan digital tanpa perantara seperti bank, yang kemudian dikenal dengan nama Bitcoin. Namun dalam perkembangan, blockchain justru menjelma menjadi teknologi yang berdiri sendiri dan digunakan untuk lebih banyak kasus, tidak hanya cryptocurrency. Saat ini, blockchain telah menjadi landasan berbagai inovasi digital seperti NFT, DFI, sistem pelacakan rantai pasok, bahkan digunakan untuk lembaga pemerintahan untuk membuat akta digital, pemilu online, dan pencatatan aset. Bagaimana sebenarnya cara bekerja blockchain? Nih, kita bayangkan ada serangkaian transaksi yang terjadi. Semua transaksi ini dikumpulkan menjadi satu blok. Setiap blok memiliki 3 elemen utama, yaitu data transaksi, sebuah hash unik sebagai tanda pengenal blok, dan hash dari blok sebelumnya. Hash adalah hasil enskripsi matematis dari data dalam blok. Jika ada sedikit perubahan data, maka hash juga akan berubah secara drastis. Karena setiap blok merujuk pada hash blok sebelumnya, maka terbentuklah rantai solid dan sulit untuk dipalsukan. Jika seorang untuk mencoba mengubah data dalam satu blok, maka seluruh rantai akan menjadi tidak valid. Inilah yang menjadikan blockchain sangat aman dan tahan manipulasi. Untuk menambahkan blok baru, jaringan harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu yang disebut sebagai konsensus melalui metode seperti proof of work atau proof of stake. Pada slide ini, kita bisa melihat bagaimana cara teknologi blockchain secara visual. Bagian atas gambar terdiri dari 3 blok utama, blok 1, blok 2, dan blok 3, serta satu new blok yang akan segera ditambahkan ke dalam rantai. Setiap blok dalam blockchain berisi 3 komponen penting. Yang pertama adalah data.
Ini bisa berupa data transaksi atau informasi lainnya. Yang kedua hash, yaitu kode unik yang dihasilkan dari data dalam blok menggunakan algoritma kriptografi. Dan yang ketiga adalah previous hash, yaitu hash dari blok sebelumnya. Ketarikan antara blok ini membuat blockchain berbentuk sebuah rantai yang sangat kuat. Jika satu blok diubah, hashnya juga berubah. Dan ini akan memutus hubungan ke blok berikutnya. Dengan begitu, blockchain sulit untuk dimanipulasi karena setiap perubahan akan langsung terdeteksi. Blok baru seperti yang digambarkan pada garis putus-putus sebelah kanan atas hanya bisa ditambahkan setelah divalidasi oleh jaringan melalui proses konsensus. Ini terjadi sebab teknologi ini dianggap sangat aman dan transparan. Blockchain memiliki 4 karakteristik utama yang membuatnya unggul dibanding sistem konvensional. Yang pertama, konsentralisasi. Tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan data. Jaringan ini tersebar di banyak komputer. Yang kedua, transparansi. Semua peserta jaringan bisa melihat histori transaksi. Ini sangat penting untuk akuntabilitas. Yang ketiga, immutability. Setelah data masuk ke dalam blockchain, tidak bisa diubah. Hal ini memastikan integritas data. Dan yang terakhir, keamanan. Setiap blok diamankan dengan kriptografi dan dilindungi oleh sistem hash serta algoritma konsensus. Blockchain tidak hanya satu jenis, terdapat 4 jenis utama. Yang pertama, public blockchains seperti Bitcoin dan Ethereum, terbuka untuk siapa saja, semua orang bisa membaca, menulis, dan berpartisipasi. Yang kedua, private blockchain, hanya bisa diakses oleh pihak tertentu, biasanya dalam organisasi, cocok untuk penggunaan internal. Yang ketiga, consortium blockchain, dikendalikan oleh kelompok organisasi, biasanya digunakan dalam kerjasama antar perusahaan. Nah, yang keempat, hybrid blockchain, kombinasi dari publik dan private blockchain, digunakan ketika dibutuhkan, fleksibel di antara keterbukaan dan kontrol. Lalu, apa saja sih manfaat dari blockchain? Yang pertama, blockchain menawarkan transparansi dan akuntabilitas yang sangat tinggi karena semua transaksi bisa diaudit. Yang kedua, sistem ini mengurangi biaya transaksi karena tidak membutuhkan perantara seperti bank atau notaris. Yang ketiga, proses verifikasi berlangsung lebih cepat dan efisien, terutama dalam transaksi lintas negara. Yang keempat, blockchain meningkatkan keamanan data karena informasi tidak bisa diubah secara sepihak. Dan terakhir, banyak organisasi juga merasa terbantu karena teknologi ini. Namun blockchain bukan teknologi yang tanpa kelemahan. Pertama, dari sisi skalabilitas. Semakin besar jaringan blockchain, semakin lambat proses validasi, seperti yang dialami oleh Bitcoin. Kedua, blockchain yang menggunakan metode proof of work membutuhkan energi yang sangat besar, yang memicu kritik dari sisi lingkungan. Yang ketiga, regulasi dan hukum mengenai blockchain masih belum matang di banyak negara termasuk Indonesia. Keempat, meskipun aman, tapi jika seorang kehilangan kunci privatnya, maka data atau aset digital bisa hilang selamanya. Yang terakhir, adopsi teknologi ini masih memerlukan sumber daya manusia yang paham dan infrastruktur digital yang kuat. Di dunia nyata, blockchain telah digunakan di berbagai bidang, dari sektor keuangan. Blockchain yang digunakan untuk transaksi mata uang kripto sebagai Bitcoin, sistem pembayaran secara lintas negara. Berikutnya ada dalam logistik. Dalam logistik, blockchain digunakan untuk pelacakan produk secara real time dari produser ke konsumen. Yang berikutnya pada bidang digital, digunakan untuk menyimpan rekaman medis yang terinskripsi namun tetap bisa diakses oleh pihak berwenang. Dan yang terakhir, dalam bidang pemerintahan,
Dalam bidang pemerintahan digunakan untuk sistem pemilu elektronik yang transparan dan akurat. Bahkan beberapa universitas telah menggunakan blockchain untuk menyimpan dan memverifikasi ijazah digital. Sebagai penutup, blockchain adalah teknologi revolusioner yang dapat membawa sistem digital ke tingkat lebih aman, transparan, dan efisien. Meskipun awalnya dikenal sebagai teknologi di balik Bitcoin, kini blockchain telah menjadi alat penting dalam berbagai bidang. Teknologi ini memberi peluang besar bagi kita untuk membangun sistem yang lebih adil, lebih aman, dan lebih terpercaya. Namun, tentu saja, kita juga harus berhati-hati terhadap tantangan yang ada dan terus belajar serta mengembangkan kemampuan kita agar dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya akan senang hati akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.